Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 1 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, serta selalu mendoakan jemaat yang selalu ada dalam pergumulan. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filiniti. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Emil Huwae. Dengan panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada kitab Yeremia 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025 pukul 11.00 WIB untuk anak pada jenjang TK, AK, AT dilaksanakan di Gereja Peniel dan jenjang AR dilaksanakan di Gereja Kasih Karunia. Mohon kesediaan Papa Mama dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada anak-anak agar menghadiri kebaktian dimaksud. Keempat, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Latoriu, anggota Jemaat GPM Liang Klasis Masoi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 1 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami juga menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan, serta mendoakan jemaat ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata, dan kebaktian jam 18 atau jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Dengan panduan tata kebaktian minggu pertama, pembacaan firman Tuhan kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 17. 3. Penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 25 Mei 2025 sebesar Rp11.179.000 dan total persepuluhan bulan Mei 2025 sebesar Rp61.563.000. 4. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari jemaat untuk menyelesaikan pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia. Sumbangan dari keluarga Ibu Yanti Talapesi di sektor Mawar Sarun Unit 3 uang sebesar Rp1 juta, dan satu keluarga di sektor Mawar Sarun Unit 2 uang sebesar Rp1 juta. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud, kami sampaikan terima kasih. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. 5. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025 pukul 11.00 WIB untuk anak pada jenjang TK, AK, AT dilaksanakan di Gereja Peniel, dan jenjang AR dilaksanakan di Gedung Gereja Kasih Karunia. Mohon kesediaan Bapak Mama dapat menyampaikan kepada anak-anak agar menghadiri kebaktian dimaksud. 6. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026 bagi anggota jemaat yang akan mendaftarkan diri anaknya untuk mengikuti katekisasi dapat dilakukan melalui ketua Bakopel di sektor masing-masing dengan kelengkapan administrasi, fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis, fotokopi sertifikat wasmi masing-masing 1 lembar, serta 2 lembar pas foto latar merah ukuran 3x4. Waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 15 Juni 2025. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur kelulusan bagi peserta didik kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 dan akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pukul 18.00 atau jam 6 sore. Mohon kehadiran Bapak Mama bersama anak-anak dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini bersekaligus merupakan undangan. 8. Rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Laturiu, anggota jemaat GPM Liang Klasis Masoi, dan Saudari Marlita Karmenika Ilewe, anggota jemaat kategorial TNI AD Peniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada jemaat, kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9.
Jemaat, kami sampaikan surat pemberitahuan. 1. Pemberitahuan dari SMK Negeri 4 Ambon bahwa sehubungan dengan dimulainya tahun pelajaran 2025-2026, maka SMK Negeri 4 Ambon membuka pendaftaran murid baru bagi lulusan SMP sederajat. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri anaknya untuk atau membutuhkan informasi lanjut dapat menghubungi pihak sekolah SMK Negeri 4 Ambon. Alamat Jalan Dr. Kayadu, Kudamati, Ambon. 2. Pemberitahuan dari SMK Negeri 6 Ambon bahwa sehubungan dengan dimulainya tahun pelajaran 2025-2026, maka SMK Negeri 6 Ambon membuka pendaftaran murid baru bagi lulusan SMP sederajat. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri anaknya atau membutuhkan informasi lanjut dapat menghubungi pihak sekolah SMK Negeri 6 Ambon. Alamat Jalan Walter Mengungsedi, Lateri. 3. Pemberitahuan bagi Persatuan Anak-anak Nuraito Amapati bahwa pelantikan panitia musyawarah Pak An sedunia tahun 2026 dan sorong bahu pembangunan pastori jemaat GPM Ihamau Kecamatan Saparua Timur dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Maranatha Ambon. Mohon kehadiran Bapak Ibu Jemaat Persatuan Anak-anak Nuraito Amapati dalam kebaktian dimaksud. Atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 9. Nyanyian persiapan, nyanyian 2 sahabat lama nomor 3 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kudengar Tuhanku kau panggil, marilah. Kudengar Tuhanku kau panggil, marilah. Kelak dengan darah yang kudus jiwaku sucilah. Syukur ya Tuhan beri dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. Kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Syukur ya Tuhan beri hati yang keji. Dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari ketong arahkan ketong penghidup untuk Tuhan dan ketong beribadah kepada Tuhan.
Tuhan di saat ini. Fotum dan salam. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Dengarlah nats pembimbing kita di saat ini yang terambil dari Yeremia. Yeremia pasal 12 ayat 15 dan 16 begini bunyinya. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke pemilik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Demikian firman Tuhan. Gemarakanmu, hai jemaat senang, karena nikmat Tuhanmu padamu tetap. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan beri? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Petunjuk hidup baru, beta silakan jemaat berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena hal itu dengarlah, bawa hatimu lekas. Sungguh kasih-Nya besarlah, pujilah yang pelepas. Almasih Tuhan telah minta murah kemenangan dan mas, tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 12 ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-17. Diulangi, Yeremia 12 ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelumnya kita ada dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, meminjak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatku sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku, sunyi sepi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk, makan dari ujung negeri satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan, mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Katong semua sebagai orang tua, anak-anak, dan para pelayan, jemaat ini bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Allah yang begitu baik dan perkasa, yang telah menjaga menuntun kita semua sebagai umat dan pelayan menyusuri siarah perjalanan kehidupan kita di bulan Mei. Dan hari ini, minggu pertama, hari pertama di bulan yang baru. Katong datang, katong bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan kemurahan, tetapi di dalam keyakinan, di hari baru, usbu baru, dan bulan yang baru ini kita kemudian dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang kita yakini sebagai kekuatan. Bekal bagi kita sebagai orang percaya dalam rangka menyusuri lorong-lorong hidup kita di bulan yang baru, bulan Juni. Dalam pengharapan yang sungguh bahwa Allah di dalam Kristus akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan bagi kita semua. Tema bulan Juni dalam kebaktian ini kita diingatkan bahwa melatari seluruh proses pelayanan selama bulan baru ini, tema bulanan kita advokasi hak-hak komunitas bumi sebagai gereja yang profetik. Sedangkan tema mingguan kita suara bumi, dari ratapan ke pemulihan. Jemaat kekasih Kristus, advokasi atau sering kita sederhanakan dengan kata membela. Membela hak-hak komunitas bumi. Siapakah komunitas bumi itu? Komunitas bumi adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, laut, udara, dan lain-lain. Komunitas bumi yang mengendalikannya adalah Allah. Karena itu, dengan begitu banyak masalah yang dihadapi dewasa ini, hal yang pertama yang dilakukan sebagai orang percaya, kita mesti mendengar suara Allah. Baru kita kemudian mengambil langkah-langkah advokasi. Sebab terkadang kita menggunakan kehendak kita sebagai manusia dan hikmat manusia untuk melakukan advokasi atau pembelaan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita secara sadar atau tidak sadar, bumi pun memiliki gerakan sendiri untuk mengadvokasi dirinya, dan di tengah situasi pergumulan dan ratapan hingga memperoleh pemulihan dari Allah. Hal itu dapat kita lihat ketika musim tidak menentu, hasil panen tidak memuaskan, sesuatu yang kita harapkan dan kita prediksikan bisa berhasil, tapi ternyata tidak. Di tengah situasi yang sukar ketika itu, Nabi Yeremia disuruh oleh Allah di tengah masa pemerintahan Raja Yosia, Yehuda atau Israel Selatan, di tengah masa pembuangan komunitas Israel atau Yehuda di Babelonia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah situasi yang sukar seperti itu, tema bulanan kita mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan advokasi terhadap komunitas bumi. Sebab tanah itu makhluk hidup. Bukan kita dan tumbuh-tumbuhan dan hewan, tetapi laut dan udara juga makhluk hidup yang adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, harus berkolaborasi untuk sebuah tatanan kehidupan yang telah diatur oleh Allah. Karena itu, suara kita gereja adalah suara yang harus menyampaikan
kebenaran-kebenaran dan berdasarkan firman Allah. Bukan kepada kebenaran kita pribadi atau kepentingan kita semata, baik secara pribadi, kelompok. Itu bukan suara profetik. Tetapi suara profetik adalah orang-orang yang tunduk di hadapan Allah, membawa hidupnya, totalitas hidupnya kepada Allah dan berserah, dan Allah akan menunjukkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sekarang ini banyak orang pintar. Sekarang ini orang punya pengalaman banyak. Dan karena pengalaman itu, mereka kemudian berpikir apa yang mereka inginkan dan ingin lakukan itu benar. Belum tentu. Membawa diri dan bertelut di hadapan Allah di bawah kaki salib Yesus, supaya Allah menuntun kita, dan biarlah kehendak Allah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada apa dengan dunia? Suara bumi ini ratapan hasil ciptaan Allah di tengah situasi yang sulit dewasa ini, karena orang-orang dan kebijakan-kebijakan yang tidak lagi menghargai suara bumi. Apakah tidak ada harapan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang berat itu? Yang mengadakan dunia, yang menciptakan dunia, itulah yang harus tempat kita meminta tolong. Dunia ini susah bisa tolong ketong lain. Karena itu ratapan itu disampaikan oleh Yeremia supaya Yehuda, Israel dipulihkan kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ratapan bumi dapat kita lihat dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yang menarik, bacaan kita ini menggambarkan ratapan Yeremia yang terpusat kepada bumi, dengan jalan mengajukan pertanyaan teodise atau meminta keadilan Allah atas penderitaan bumi, secara khusus tanah. Dalam bacaan ini, dalam istilah atau kata Ibrani, tanah atau nahala dipakai sebanyak 5 kali, yang artinya warisan dari Allah kepada orang Israel. Dan nahalalah sebagai ruang jaringan simbolis tanah, manusia, dan Tuhan Allah sebagai komunitas bumi. Terkait dengan itu, Yeremia mengadvokasi tanah dan mempertanyakan kepada Allah bahwa tanah tidak berdosa, tetapi karena keserakan manusia yang berdosa, maka tanah menanggung hukumannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah pembelaan Yeremia, dan dapat kita lihat pada beberapa ayat, antara lain ayatnya yang kedua. Akar penderitaan bumi bukan pada tanah, tetapi pada manusia. Mengapa? Sebab tanah memberikan hidup kepada manusia, memberikan makan kepada manusia. Tanah menyediakan kehidupan yang baik kepada manusia. Karena itu, bagi orang-orang yang jahat hati dan pikirannya, yang berkhianat dan menjauhkan diri dari Tuhan Allah, mereka akan berbuat dosa di atas tanah itu. Karena itu, manusia tidak mendapatkan ganjaran itu, tetapi tanah kemudian diberi peringatan oleh Allah untuk hasil-hasil yang sering limpah ruah itu dikurangi. Bahkan berkat-berkat itu jauh dari umat Tuhan, sedangkan Allah pun ingin pergi dari mereka. Terlalu berat pergumulan yang dihadapi oleh Israel, di mana Nabi Yeremia itu melakukan tugas tanggung jawab pembebasan itu. Hal yang kedua dapat kita lihat pada bagian pembacaan kita ayat 4c.
Di situ memperlihatkan manusia bebas berbuat kejahatan. Apa saja manusia bisa lakukan di atas tanah itu. Karena mereka berpikir, mereka merasa tidak ada sebuah realitas yang melihat dan mengontrol mereka. Jadi, dong bikin ikut suka saja. Hal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Kejahatan manusia meningkat. Mereka berbalik dari Tuhan dan mereka menjadi seperti singa yang mengaum-ngaum dan memangsa Tuhan dan umatnya. Hal ini menunjukkan kerentanan renggangnya antara relasi Allah manusia dan tanah karena dosa dan keinginan manusia yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ratapan dalam pembacaan kita ini dapat kita lihat tadi dari ayat 2, 4, dan 8. Sedangkan ayatnya yang ke-11 menggambarkan adanya sebuah perjumpaan Tuhan Allah dalam bahasa teologi liturgika duka cita. Jadi yang katong ibadah ini liturgi sukacita. Perjumpaan, pujian, penyembahan, pemberian diri dan hidup, menyampaikan kebenaran dan berkat. Tetapi yang kita lihat pada ayatnya yang ke-11 adalah liturgi duka cita. Perjumpaan Allah, perjumpaan Yeremia dengan Allah. Yeremia mengungkapkan rasa dan penderitaan umat Tuhan. Penderitaan Yeremia, penderitaan tanah. Bahkan penderitaan yang Tuhan alami dijauhkan. Bumi berduka dalam diri Yeremia dan ratapannya mencapai hati Tuhan. Tanah berduka karena telah dinodai oleh dosa manusia, dihancurkan oleh invasi asing dan ditinggalkan Tuhan. Dosa manusia merendahkan nilai-nilai moralitas, kebaikan, estetika, dan keindahan tanah yang Allah berikan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akibat dosa itu tanah menjadi kering, tanah menjadi debu, petani menuai bukan berkat-berkat Allah tetapi rumput-rumput liar dan duri. Yang lain, rumput menjadi layu, binatang dan burung-burung hanyut. Tanah yang indah menjadi gurun yang sunyi, bahkan menjadi tanah yang tidak aman untuk ditempati. Sehingga Allah menguatkan Nabi Yeremia agar tetap teguh dan tangguh menghadapi tantangan dan pergumulan penderitaan. Nabi Yeremia diminta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, sebab yang dia hadapi tantangan secara internal. Keluarganya berkhianat atasnya, orang-orang yang terdekat atasnya berkhianat atasnya. Mereka menjual tanah, mereka menyembah kepada Baal. Bahkan secara eksternal banyak muncul orang-orang jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, disitulah karya Allah. Allah menyuruh Nabi Yeremia tetap taat, tangguh dan setia, sebab tantangannya tidak ringan. Kemudian Allah menjanjikan pemulihan kepada Yehuda, kepada Israel Selatan. Janji pemulihan dan harapan bagi tanah Israel, bagi tanah perjanjian itu. Janji dan harapan itu yang pertama. Allah menjanjikan pemulihan atas tanah, di mana tanah akan diubah menjadi tanah damai,
di mana Allah mengumumkan penghakiman atas tetangga-tetanggaku yang jahat. Istilah ini merujuk kepada Babel yang merampas hak-hak bangsa Israel. Yang kedua, kemurahan Allah akan mengembalikan Israel ke tanah pusaka mereka. Tanah perjanjian bukan kepada Israel, tetapi semua bangsa di bawah kolong langit ini. Hal yang ketiga, jaminan dan harapan itu. Jaminan pemulihan dan harapan ini disertai prasyarat. Jadi ada syarat, yaitu kesediaan umat untuk taat kepada Allah dan tidak menyembah kepada Baal. Dengan tujuan Allah ingin menjamin kelangsungan hidup semua makhluk. Allah menciptakan bumi baru dan penghuninya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Pemulihan bumi di Israel memberi sebuah tanda pemulihan yang besar bagi seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan-jalan sebagai seorang pengikut Kristus menyampaikan pembelaan dan advokasi itu adalah jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk menyampaikan suara-suara kenabian itu. Saudara-saudara dan saya tidak bisa hidup mendua hati. Ya, katong ini saya bisa hidup mendua hati. Katong saya bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Mengapa? Kalau kita masih tetap mengabdi kepada dua Tuhan, saudara-saudara tidak akan pernah berjumpa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak bisa. Ya, Tuhan bilang, Alepu istri mesti satu. Ya, kalau istri dua itu berarti hati sumen dua. Hati dan pikiran itu tidak bisa dibagi. Orang harus fokus untuk satu lokus. Dan karena itu orang harus tetap bertahan di dalam situasi yang sukar. Orang harus tetap mencari kehendak Allah di tengah-tengah situasi dan pergumulan hidup yang berat. Bertanya kepada Allah, supaya Allah akan memberikan petunjuk. Allah tidak pernah mencintai kekerasan. Allah selalu menginginkan kebaikan. Setiap jejak-jejak perjalanan kehidupan kita harus diteruskan dengan kasih. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Bisa ke sini? Kalau masuk di dalam rumah Tuhan ini, lihat saingan suada, dia pun kacamata baru, dia pun bibir merah bagus. Besok biar saya ada uang lagi, tetap tarik. Supaya hari Minggu kita punya lipstik mirip-mirip. Ya, itu kan sumbole. Nanti ketumpu anak-anak lagi, contoh ketumpu hidup. Meja makan itu meja persekutuan. Karena itu kalau bapak dan mama mau makan, mesti anak-anak ada. Boleh anak-anak sih ada. Kalau dong supi kerja di orang penggunung tanah kah, ada kuliah, ada tugas ya. Tapi jam makan mesti ada. Ya. Ketumpung keadaan di jamaat ini, beta lihat-lihat nih kayaknya bapak dan mama tidur lebih tempo, lalu anak-anak dong pi berkeliaran. Berkeliaran di perbatasan, ya. Berkeliaran di jalan-jalan. Nanti kalau ada apa-apa, terakhir bilang kata pelayan sem pernah kasih ingat. Katong kasih ingat juga, bapak dan ibu dong juga kadang-kadang sempi sembahyang lain. Utus anak-anak sah. Ya, ataukah katong sudah mulai berubah?
Anak-anak jadi imam, bapak-bapak dong yang jadi anak-anak. Ingat-ingat saja. Kasih itu harus terus diceritakan untuk anak-anak ketika lihat ada sesuatu yang tidak baik, dudukkan mereka dan ajarkan mereka tentang ajaran-ajaran Kristus. Kalau seng nanti susah. Bagaimana sebagai seorang pelayan tidak berpengharapan? Apa yang harus saudara-saudara dan saya ajarkan? Dan keluarga saudara-saudara mau menjadi contoh apa? Kalau katong sendiri saya yakin bahwa Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih besar dari semua kuasa pemerintah-pemerintah dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini. Tuhan lebih besar. Jangan baca saja lalu saya bikin. Ingatan siapa yang rencana sembahyang para orang lain, para jemaat ini, nanti jaga lihat. Barang Tuhan tidur, Tuhan sen tidur. Nanti lihat. Yeremia pun teman-teman dekat, keluarga dekat, jadi pengkhianat. Tapi Tuhan bilang, Ali mesti hati kuat. Mesti teguh. Sebagai seorang imam di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan keluarga, itu mesti kuat. Ya, barong eksternal, penjahat datang banyak. Dan penjahat itu biasa baku dapat dengan orang-orang yang ada di jemaat ini juga. Penjahat bertemu dengan penjahat dan merancangkan kejahatan. Ya, ingatan kalau salah balik tempo. Dan sampai air sampai batang leher, mau balik lah terlambat. Pegang Tuhan tuh pegang sungguh-sungguh. Sebab dunia ini saya bisa kasih keselamatan. Apa yang katong dapat di dunia ini cuma sementara. Firman Tuhan bilang karat dan ngengat akan memakannya. Karena itu saya ada apa-apa. Ya, cari dulu kerajaan Allah dengan segala kekayaannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Cari apa lagi? Ya, mau cari berkenan per manusia, nanti akan pembagian ada. Ya, Yeremia keras. Yeremia bela tanah. Karena keserakahan dan dosa manusia, tanah diperintahkan oleh Allah. Jangan kasih hasil perdong. Allah yang perintah. Bukan penguasa dan dunia ini perintah. Ingatan itu. Hidup tuh pegang Tuhan. Pegang Tuhan kuat-kuat. Sekarang dunia ini tambah hari tambah susah. Dan masa ini bukan lagi masa mujizat. Masa mujizat itu Yesus hadir. Yesus ada dan itu masa mujizat. Ya. Mujizat itu ada bagi orang yang belum percaya Kristus. Sekarang ini orang percaya banyak. Dalam gereja ini banyak. Jangan lupa itu. Masa ini ketika Tuhan Allah, kemarin kita baru memperingati. Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Masa raya kenaikan. Sesuatu yang akbar dalam perjalanan iman sebagai orang percaya. Lalu, Yesus siapa yang datang bikin mujizat? Anto sunai, anto suada, duduk di pinggir anto pembapa di surga. Ada lihat katong. Anto janjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Allah yang kudus, Allah yang tidak dilihat dengan kacamata kita sebagai manusia. Tapi ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal diam dalam ketumpu hidup. Roh itu harus tetap terus diberdayakan dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, Tuhan sejauh Tuhan sudah dalam ketumpun diri. Waktu zaman Nabi Yeremia, dong bicara dengan muka dengan Tuhan. Waktu zaman Yesus katong langsung lihat. Para rasul, para murid dong semua lihat, orang-orang ketika itu dong lihat.
masa itu sudah habis. Masa ini roh Allah, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi ada di dalam katong pun diri, yang ada di luar akan suara dalam diri. Karena itu roh itu yang menuntun katong untuk jalan yang baik. Roh itu yang menuntun katong untuk berani melakukan langkah-langkah advokasi untuk kebaikan banyak orang. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, sekarang ini katong krisis ekologi, lingkungan. Ya, terjadi penebangan hutan, banjir di sana sini, oksigen yang adalah sesuatu yang sangat vital dan penting bagi kehidupan manusia semakin hari semakin berkurang. Kebijakan-kebijakan korporasi-korporasi yang kemudian hampir membabat separuh dari paru-paru dunia, termasuk Indonesia. Apakah yang akan terjadi di depan, Bapak Ibu? Kita tidak tahu. Tanah tercemar, pestisida, perairan tercemar oleh zat-zat kimia. Apa yang kita makan dari hasil laut pun sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang akan menghancurkan kita. Apakah itu baik? Apakah itu baik bagi kehidupan kita bersama, saudara-saudara? Persekutuan ini harus dijaga di dalam kasih. Sedikit saja ada dendam dan kebencian, bisa saja pada waktunya Kristus akan meninggalkan kita. Ya, beta ulang lagi. Satu saja ada kebencian, setitik saja ada kebencian dan iri hati dalam hidup persekutuan ini, Tuhan akan kasih tinggal ketemu. Jamaat ini, persekutuan ini Tuhan punya, bukan beta punya. Ya, Tuhan punya. Beta, teman-teman pendeta, teman-teman penatua, diaken, tua agama, pengurus, panitia yang dibentuk, cuma alat perjaga Tuhan pun jamaat. Ya, atau mesti bilang, di tengah-tengah kebencian, dendam dan iri hati, suara profetik itu mesti menyampaikan, hiduplah dalam kasih seorang akan yang lain. Ya, kalau ada benci itu celah, setan masuk gampang. Ya, setan masuk gampang. Ingatan, jangan jual Yesus. Ya, ingatan jangan jual Yesus. Cuma karena harta, jabatan, dan kedudukan. Ingatan. Ingatan, ingatan. Suatu ketika, jangan sampai entos yang kenal ketong. Ya, so boleh taku. Ketong pun hidup yang masa depan itu ada dalam tangan Tuhan, pegang itu kuat-kuat. Jangan cuma di bibir tapi hati sing kuat. Langkah-langkah membela ada langkah-langkah yang keluar tulus dari hati, bukan karena dendam dan kebencian. Nanti saya tidak apa-apa. Ingatan tanah ini tanpa ketong hidup, tapi waktunya Tuhan akan kembalikan ketong ke tanah. Dan tanah ini bukan siapa punya, yang ada Tuhan punya. Karena itu kalau bukan pung jangan bilang pung. Ya, beta ulang sekali lagi. Kalau bukan punya, jangan bilang punya. Bagian firman Tuhan yang lain bilang, jangan bermain ukuran tanah, sasenti jo semboleh. Semboleh Tuhan marah. Tuhan marah, semboleh. Karena itu apa? Ketusu melawan itu pun perintah. Pegang itu baik-baik. Kalau ada apa-apa, bicara baik-baik. Ya, ingatan Tuhan tuh sin tidur. Anto tahu. Anto tahu apa yang mesti anto bikin di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Tuhan itu mengasihi orang yang baik dan yang jahat. Ya, karena itu semua hasil ciptaan.
Yang Tuhan ciptakan itu baik, tetapi karena keinginannya melebihi kehendak Allah, dia hidup di dalam kecemaran. Mari, katong sebagai orang percaya, di tengah situasi yang sukar dan sulit, katong harus menaruh perhatian yang penting terhadap tanah. Perhatian yang penting terhadap ekologi kita. Apa yang menjadi tempat di mana kita harus hidup. Tumbuh-tumbuhan itu harus kita tanam di sekitar kita. Kita remajakan, kita tanam, dan biarkanlah dia bertumbuh. Supaya pada waktunya berkat-berkat Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sediakan ruang untuk Allah bekerja. Saudara-saudara dan saya hanyalah hamba-hamba yang tidak mustahak, hamba-hamba yang lemah dan terbatas. Jangan lupa bahwa Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Allah mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dengan mengharu birukan lautan danau Teberau dan melewati bangsa Israel. Itu bukan cerita yang tidak tanpa makna, tidak. Cerita iman itu harus saudara-saudara dan saya pegang. Supaya jadi catatan, jadi pegangan, supaya dalam menjalani pergumulan ini, katanya cuma harap Tuhan, jangan harap kekuatan. Belum tentu besar, dia kuat. Jangan sampai yang besar itu rapuh. Kekuatan kita hanya bersandar kepada Allah, dan karena itu fokus perhatian kita sungguh-sungguh kepada ketetapan-ketetapan Allah. Sebab Allah pernah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Bukan supaya dia puas, tetapi saudara-saudara dan saya rendah di hadapan Tuhan. Itu penting. Carian tua dalam pergumulan. Dari waktu lepas waktu. Carian tua, tanya dian tua, ini mengapa? Mengapa kita tidak tenang? Adakah sesuatu di dalam yang harus diperbaiki? Bertanyalah, jangan curiga. Ya, dalam teori peperangan yang paling berbahaya tuh musuh di dalam selimut. Betul tuh Bapak Ibu tuh? Ya. Dalam teori peperangan kalau kita kalah itu berarti ada musuh di dalam selimut. Karena itu mari berdoa supaya Tuhan rubah segala sesuatu jadi baik. Sebab apa gunanya kalau saudara-saudara dan saya selamat, lalu teman-teman dan sahabat kita, sesama kita, tidak ada di jalan-jalan yang terang. Yesus mengajarkan kita untuk mengerjakan keselamatan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi sesama. Bukan lingkungan saja, tetapi untuk semua orang. Karena itu orang Kristen itu pun hati luas. Ya, bukan seluas Teluk Ambon, bukan. Teluk Ambon itu cuma sempit. Ya, tumpung hati mesti seluas samudra, supaya pada waktunya kita bisa mampu mengerti maksud dan kehendak Allah. Ingatan lihat arus nih baik-baik. Lihat titik-titik gelombang nih baik-baik. Ya, supaya pada waktunya kalau itu muncul, mari kita berdoa supaya arus dan gelombang itu Tuhan tenangkan. Ikut Tuhan pun arus dan gelombang. Jangan ikut dunia pun gelombang. Jangan lupa, bulan ini bulan Mei yang telah kita lalui, ada banyak cerita tentang kebaikan Tuhan bagi jemaat ini. Besarkan itu dalam kehidupan keluarga. Ceritakan itu menjadi pengalaman iman bagi kita bersama. Jangan takut. Yesus itu hidup. Dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam situasi yang tidak ada lagi harapan, Allah akan tampil sebagai pemberi harapan. Allah akan tampil
sebagai penyelamat. Allah akan menunjukkan kuasanya dan tidak ada satu orang pun jemaat ini yang akan berkekurangan dan dipermainkan oleh kuasa dan kekuatan dunia. Saudara-saudara harus yakin, setiap pergumulan-pergumulan saudara-saudara akan tetap disampaikan di hadapan Tuhan, supaya jemaat ini terjaga dan tidak boleh lagi dipermainkan. Tidak boleh. Hati-hati, jangan sampai pada waktunya Allah akan menggunakan gadanya untuk menghancurkan semuanya. Ingat, beta kasih ingat. Hati-hati jangan sampai Allah pergunakan gadanya. Itu akan hancur. Tetaplah berharap kepada Tuhan sesuai dengan firman ini. Berharap selalu, taruh hidup ini untuk Tuhan sungguh-sungguh. Dan hiduplah dalam kasih seorang akan yang lain, supaya dari kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Doa Sahabat Lama nomor 173 baitnya yang pertama, jangan kamu takut, aku adalah. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun berhibur kalau tak senang. Lagi pun beri kuat bila engkau masukkan. Hai, tidak pernah lagi ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah lagi ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Jemaat diundang berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois sektor Bakung. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. Selamanya takkan ku ragukan
Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian 2 Salbat Lama 181 dan 107 yang menabur dengan tangis. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu mengetangkar dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun membiris, matahari membenas, hingga sarang tangkai pulur jadi masaklah lekas. Terau itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau kelak bersoraklah, embun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga sarang tangkai pulur jadi masaklah lekas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarang tangkai pulur jadi masaklah lekas. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut-takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan
lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut-takut, sekarang berteguh. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ukulele sektor Baku.
Sekarang dan selamanya.
Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang. Beta berharap tidak ada orang yang beranjak dari tempat duduk sementara kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang hidup, yang menjaga, memelihara, menuntun umat Tuhan melewati siarah perjalanan hidup dari hari lepas hari, usbu lepas usbu, bulan berganti bulan. Kami sebagai hamba-hamba Allah dan umat di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, kami ada di rumah Tuhan ini mau menyanyikan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kami, Tuhan, yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Kami rasakan sebagai umat Tuhan, para pelayan, orang tua, anak-anak, pemuda dan pemudi, kami tidak bisa membalas seluruh kebaikan Tuhan Allah kami. Yang dapat kami lakukan hanyalah ungkapan syukur dan terima kasih kami bawa kepadamu Bapa. Kami mengucap terima kasih karena Bapa telah memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap mampu melayani Tuhan, melayani jemaat ini, bahkan sampai di dalam ibadah ini Tuhan. Kami menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mendengarkan firman yang menghendaki kami untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, tidak membuat Kristus menangis dan alam ini menangis, tanah ini Tuhan, tidak menghasilkan berkat-berkat. Kami sadar bahwa kami hanyalah manusia lemah dan terbatas. Karena itu kami minta ampun di hadapan Tuhan Allah jika ternyata di atas tanah ini sebagai para pelayan dan umat-Mu kami membuat pelanggaran-pelanggaran di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon Bapa berkenan mengampuni kami, suci bersihkan para pelayan dan umat-Mu, dan layakkanlah kami Tuhan Allah untuk memohon berkat Allah tinggal diam di dalam jemaat ini, setiap pribadi rumah tangga kami. Diberkatilah umat Tuhan, mulai dari orang tua yang sudah beruban putih sampai janin yang masih dalam kandungan ibu. Anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan oleh karena amukan kuasa penyakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapa, tubuh, roh, dan jiwa anak-anak itu adalah milik Kristus, bukan kuasa penyakit. Karena itu kami serahkan kepadamu dan meminta demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan putuskan dan lepaskan seluruh kuasa penyakit itu dari tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka, dan biarlah Roh Allah yang kudus itu menguatkan hidup dan kehidupan mereka, teguhkan iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah penderitaan dan tantangan karena kesakitan itu. Bagi umat Tuhan yang putus asa dan hilang harapan oleh karena tekanan-tekanan hidup ini, Tuhan Allah, pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Bapa, sumber kelepasan, lepaskanlah mereka dari beban-beban itu ya Bapa di surga. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa melihat jemaat ini dari aras ketinggian-Mu di surga ya Bapa di surga. Kami mohon, jika ada roh dan kuasa pemecah belah, iri hati dan dendam, kuasa iblis, roh jahat yang ingin menghancurkan persekutuan jemaat ini, kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup dan meminta demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus putuskan, patahkan seluruh kuasa itu
di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan Allah yang kudus itu yang bertahta di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, Tuhan Allah, menguasai tubuh, roh, dan jiwa kami. Umat Tuhan dari sektor Anggrek, Bakung, Kenanga, Melati, Mawar Saron, Teratai, Dahlia, diserahkan kepada Tuhan. Juga sektor Bakung, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa, sebagaimana Bapa menyertai umat Israel, menyertai para murid Kristus, dan menyertai para rasul, dan Bapa membentuk jemaat ini dengan kuasa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, jangan Bapa biarkan umat Allah dan para pelayan ini dipermainkan Tuhan Allah dari waktu lepas waktu. Karena itu kami bernazar dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Allah sebagai hakim yang adil dan benar, yang akan mengadili seluruh peradilan, masalah pergumulan kami di jemaat ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, dan biarlah nama Tuhan Allah senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berdiri selalu Bapa jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga jemaat ini. Di setiap lorong-lorong jemaat ini Tuhan berdiri, Tuhan nyatakanlah kuasa. Bapa pemilik jemaat ini, pemilik hidup dan kehidupan umat Tuhan ini, kami minta Tuhan kirimkanlah bala tentara surgawi, malaikat Tuhan untuk menjaga jemaat ini. Jika ada si iblis, si jahat itu yang ingin mengganggu persekutuan jemaat ini, Bapa nyatakanlah kuasa-Mu. Bapa berperang menggantikan kami. Dan biarlah dari kehidupan kami, jemaat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Engkaulah kota benteng kami, tempat perteduhan ya Allah, dari waktu lepas waktu. Karena itu jaga jemaat ini Bapa, baik yang ada di dalam jemaat ini, karena hidup ini, pekerjaan, pendidikan, masa depan, perkawinan, mereka ada di tanah-tanah rantau. Hamba-Mu serahkan hidup mereka kepadamu Bapa, sebagai orang utusan bergumul bagi kehidupan jemaat ini, kecil, besar, tua, muda, dan masa depan mereka. Hamba-Mu serahkan hidup mereka kepadamu. Hamba-Mu meminta, jangan biarkan kuasa dunia ini membatasi berkat-berkat Allah masuk di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Ajar kami Tuhan Allah untuk tetap tenang, hidup di dalam kasih, di dalam jemaat ini, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, sektor unit, wadah-wadah pelayanan. Agar berkat-berkat Allah itu tidak menjauh dari kehidupan kami, tetapi kasih Kristus itu akan mempersatukan kami dan menghentar berkat itu masuk di tengah-tengah bejana pergumulan kehidupan jemaat ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Bapa, bagi yang mencari, Tuhan berikan. Apapun itu Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah berkat Allah setiap hari Tuhan berikan. Penuhi piring makan mereka Bapak. Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk kehidupan ini dengan berbagai profesi mereka. Sebagai buruh kasar, supir mobil, tukang ojek, sebagai ASN pensiunan, TNI, Polri, pegawai swasta. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan Allah memberkati, melindungi mereka. Ikat kami Tuhan Allah dengan kuasa kasih Kristus di dalam jemaat ini. Karena itu kami percaya tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang dapat membuka kasih Kristus itu dari hidup dan kehidupan jemaat yang telah Tuhan persatukan itu. Nyanyian-nyanyian persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah
dan Tuhan kembalikan itu menjadi berkat-berkat bagi kehidupan umat Tuhan yang datang bertelut di bawah kaki salib Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Dengan beban-beban pergumulan mereka sebagai janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sementara ini terbeban dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Tuhan, dengarkanlah seruan hamba-hambamu dan umatmu. Jawablah seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan kami semua. Solois ukulele sektor Bakung, Tuhan berkati. Borudi Pelupesi dan teman, Om Frans Heumase dan rekan-rekan, Bo Eki Yesayas dan rekan-rekan, begitu pula kolektan Kantoria, pembaca Alkitab, majelis bertugas, kami yang melayani ibadah di jam 7, jam 9 pagi dan juga jam 6 sore. Kami serahkan utuh-utuh hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih telah menyertai kami Tuhan, melewati siara perjalanan kehidupan kami di bulan Mei. Cerita-cerita tentang penyertaan Tuhan itu Tuhan tanamkan itu dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus yang hidup menyertai kami semua sampai kesudahan dunia ini. Kami akan memasuki hari-hari hidup kami, usbu hidup baru di bulan Juni. Karena itu seantero umat ini, dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir, orang tua yang sudah berban putih sampai janin yang masih dalam kandungan ibu, anak-anak yang ada di dalam jemaat ini, karena hidup ini ada di tanah-tanah rantau, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Diberkati, dijaga dan dilindungi kami semua. Diberkati, disediakan berkat oleh Tuhan Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah. Dalam pengharapan kami memasuki bulan Juni ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan senantiasa dipuji-puji dan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, Pendeta Tos Tetelepta. Terima kasih karena Tuhan menunjukkan kuasa-Mu di hari Kamis yang lalu. Tuhan menyertai beliau. Sedetik saja Tuhan melepaskan tangan kasih dari kehidupan hamba Allah itu. Beliau telah hilang dan binasa. Tetapi karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu, kami umat Tuhan dan keluarga Tetelepta mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan jaga beliau, teguhkan iman dan pengharapan beliau, sembuhkanlah beliau. Bersama dengan hamba Tuhan Mama Mary, Mama Pendeta Mary Tuhumuri yang sementara ini ada dalam proses-proses pemulihan, Tuhan berkati. Pada waktunya mereka sembuh, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, ini kami. Ada yang kami minta lebih, kami minta ampun. Jika masih berkekurangan, kami minta Tuhan tambahkan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami bawa hidup ini kepada Bapa di surga, dan biarlah paduan trompet jemaat ini yang telah melayani jemaat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu ya Bapa kami bawa hidup ini. Akhir dari doa ini kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu dan Bapak saya undang berdiri. Tak lama Tuhan datanglah. Tak lama
Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibu dan Bapak disilakan duduk. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Kita berdoa. Ketong pun syukur selesai, ketong pun ibadah selesai, Bapak Ibu. Ketong sama pun selamat hari Minggu, selamat kembali di tengah-tengah kehidupan nyata kita bersama. Tuhan Yesus jaga dan sayang ketong semua. Shalom. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Isa datanglah kembali berdiri tetap. Kelak angin sang duduklah di atas angin. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah.